Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arsyad Fahmi, NIM 1120094, kelas HKIC. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran kalam aliran Jabariyah dan Qadariyah. Aliran Jabariyah, pengertian secara bahasa Jabariyah berasal dari kata jabara yang mengandung pengertian memaksa. Di dalam kamus Munjid dijelaskan bahwa nama Jabariyah berasal dari kata jabaro yang mengandung arti memaksa dan mengharuskan melakukan sesuatu. Latar belakang lahirnya aliran Jabariyah tidak ada penjelasannya yang sharih. Abu Zahra menuturkan bahwa paham ini muncul sejak zaman sahabat dan masa Bani Umayyah. Ketika itu, para ulama membicarakan tentang masalah qadar dan kekuasaan manusia ketika berhadapan dengan kekuasaan mutlak Tuhan. Adapun tokoh-tokoh yang mendirikan aliran ini menurut Abu Zahra dan Al-Qasimi adalah Jahm bin Safwan. Ajaran-ajaran Jabariyah. Pemuka Jabariyah ekstrim dan pendapat-pendapatnya adalah: 1. Jahm bin Sofyan. Pendapat Jahm yang berkaitan dengan persoalan teologi adalah: A. Manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Ia tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. B. Surga dan neraka tidak kekal. Tidak ada yang kekal selain Allah. C. Iman adalah ma'rifat yang membenarkan dalam hati. D. Kalam Tuhan adalah makhluk. 2. Menurut Ja'ad bin Dirham adalah: A. Al-Quran adalah makhluk dan sesuatu yang baru dan tidak dapat disifatkan kepada Allah. B. Allah mempunyai sifat yang serupa dengan makhluk seperti berbicara, melihat, mendengar. C. Manusia terpaksa oleh Allah dalam segala hal. Pemuka Jabariyah ekstrim dan pendapat-pendapatnya adalah: 1. Husain bin Muhammad An-Najjar. A. Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan-perbuatan itu. B. Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat. Akan tetapi, An-Najjar menyatakan bahwa Tuhan dapat saja memindahkan potensi hati atau ma'rifat pada mata sehingga manusia dapat melihat Tuhan. 2. Ad-Darir. Pendapatnya adalah bahwa manusia tidak hanya merupakan wayang yang digerakkan dalang. Manusia mempunyai bagian dalam mewujudkan perbuatan dan tidak semata-mata dipaksa dalam melakukan perbuatan. Sebagaimana Jabariyah moderat adalah karena pendapatnya bahwa Tuhan menciptakan perbuatan manusia, baik itu positif dan negatif, tetapi manusia memiliki bagian di dalamnya. An-Najjar adalah salah satu tokoh Jabariyah yang para pengikutnya disebut An-Najjariyah atau Al-Husainiyah. Berikut beberapa pendapat An-Najjar dalam aliran Jabariyah moderat. 1. Tuhan menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatannya. 2. Tuhan tidak dapat dilihat di akhirat, kecuali Tuhan memindahkan potensi hati atau ma'rifat pada manusia. Aliran Qadariyah. Aliran Qadariyah secara etimologi berasal dari bahasa Arab, yaitu qadaro, yang bermakna kemampuan dan kekuatan. Menurut Ahmad Amin, sebagaimana dikutip oleh Dr. Hadariansyah, orang-orang yang berpaham Qadariyah adalah mereka yang mengatakan bahwa manusia memiliki kebebasan berkehendak dan memiliki kemampuan dalam melakukan perbuatan. Manusia mampu melakukan perbuatan mencakup semua perbuatan, yakni baik dan buruk. Latar belakang aliran Qadariyah. Sejarah lahir aliran Qadariyah tidak dapat diketahui secara pasti dan masih merupakan sebuah perdebatan. Akan tetapi, menurut Ahmad Amin, ada
Sebagian pakar teologi yang mengatakan bahwa Qadariyah pertama kali dimunculkan oleh Ma'bad al-Jawhani dan Hilan ad-Dimashqi sekitar tahun 70 Hijriah atau 699 Masehi. Ajaran-ajaran Qadariyah. 1. Halian. Pendapatnya adalah bahwa manusia berkuasa atas perbuatan-perbuatannya. Manusia sendirilah yang melakukan baik atas kehendak yang kekuasaan sendiri, dan manusia sendiri pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atas kemauan dan dayanya sendiri. 2. An-Nazam mengatakan bahwa manusia hidup mempunyai daya, dan dengan daya itu ia dapat berkuasa atas segala perbuatannya. Doktrin-doktrin pokok Qadariyah. Harun Nasution menjelaskan bahwa halian tentang doktrin Qadariyah bahwa manusia berkuasa atas kehendak maupun kekuasaannya, dan manusia pula yang melakukan atau menjauhi perbuatan-perbuatan jahat atau kemauan dan dayanya. Salah seorang pemuka Qadariyah yang lain, An-Nazam, mengemukakan bahwa manusia hidup mempunyai daya. Selagi hidup manusia mempunyai daya, ia berkuasa atas segala perbuatannya. Terima kasih Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.